yang barusan Pak Gajah Mada bilang, itu sebenarnya 2013 itu Amerika duluan membuat itu Pak. Peraturan itu namanya FATCA kalau Bapak tahu tuh FATCA. Jadi Amerika itu pada saat itu FATCA. krisis di tahun ya FATCA. Jadi pada saat 2012 itu Amerika krisis. Jadi dia ingin mengetahui seluruh warga negara Amerika Serikat di dunia itu punya aset di mana aja. Dan seluruh negara itu wajib melaporkannya. Cuman pada saat itu diberlakukan G2G. Indonesia belum sign sampai saat ini. Dan untuk yang barusan itu, Common Reporting Standard implementasinya di Indonesia. Dan itu adalah ending balance yang akan dilaporkan, Pak, oleh DJP setiap tahunnya, Pak, kepada seluruh negara-negara yang masuk perjanjian, yang sudah terikat perjanjian dengan Indonesia dan negara-negara contoh Singapura, seperti itu, Pak. Jadi ini DJP udah kontrol masalah ini sebenarnya. Jadi kalau terkait transaksi tadi sebenarnya itu nggak termasuk di sini sebenarnya. Cuman memang negara-negara Amerika Serikat, negara Amerika Serikat itu udah mengontrol semuanya terkait lalu lintas transfer dana. Jadi Amerika tuh punya peraturan sendiri yang ada satu institusi namanya FATF yang itu adalah asosiasi di mana itu bisa kita lihat negara-negara yang masuk diblok oleh Amerika Serikat maupun negara-negara di dunia. Seperti itu Pak Paul sebenarnya tambahannya. Terima kasih. Itu kayak perjanjian kerjasama pajak itu apa ya? Ya, FATF, iya Pak. Ya, FATF, iya. Bentar, ini saya Indonesia sampai sekarang belum sign Pak. Singapura udah sign, Hong Kong udah sign. Jadi itu harus dilaporkan setiap warga negara yang ada di warga negara Amerika Serikat yang ada di negara-negara yang sudah sign harus laporin Pak. Seperti itu Pak. Contohnya dia punya punya green card di Amerika atau pernah lahir di Amerika atau pernah sekolah di Amerika, dan itu harus diwajib dilaporkan. Seperti itu Pak. Awalnya adalah di situ Pak. Itu kalau Pak Nunung, ini saya komentar sedikit. Boleh. Kalau kan tadi saya sebut pakai SWIFT ya. Betul. Kalau nggak pakai SWIFT, mau transfer dana 10 juta dolar, bagaimana bisa, Pak? Oh iya, harus sepakat, pakai Pak, SWIFT sepakat. Ya. Betul, sepakat Pak. Jadi kalau sudah masuk SWIFT, ketahuan Pak, sumber dari dananya dari mana, penerimanya siapa. Betul. Tapi biasanya seperti tadi Pak Paul bilang itu biasanya muter-muter Pak, nggak mungkin straight seperti ya, itu Pak. Makanya ada namanya money laundry itu loh. Iya. Sekarang ada money laundry. Jadi ada satu sistem buat mendeteksi money laundry. Pola transfer misalnya dipecah ya, uang transfer besar dipecah berapa kali, dan terus selalu ada pola seperti hari, tanggal, sama perusahaan, tipe perusahaan. Wah ini Pak Jenderal masuk tadi, nih. Seperti Pak siapa tadi yang ngomong itu adalah benar, dia pinjam ID orang lain untuk mengaburkan kondisinya Pak. Seperti itu Pak. Jadi sebenarnya yang punya duit, contoh Pak Paul yang suruh kirim Pak Gajah Mada. ID-nya pakai Pak Gajah Mada, seperti itu Pak. Jadi Pak Paulnya aman. Dan itu nggak satu putaran Pak, biasanya 1000 putaran. Walaupun dia sudah jelas dia orangnya, tetapi tidak bisa dibuktikan di dalam pengadilan bahwa dia orangnya, karena pengadilan kan menurut ada legal formal administratif hitam di atas putih. Ya kan, ada saksi. Jadi ada istilah kalau di pengadilan itu ya 1 juta kata kalah dengan 1 carik kertas yang ada hitam di atas putihnya. Ada istilahnya begitu. Makanya banyak dicari orang sekarang beneficial owner-nya, yang mengatur tuh siapa sebenarnya di balik itu. Gitu. Beneficiary-nya ya, kan ada QQ itu ya, beneficiary-nya siapa benar, beneficiary-nya siapa. Betul. Nah itu yang memang agak bahaya sekarang ini, karena perbankan nggak boleh Pak. Itu yang terjadi di Belanda Pak. Jadi terjadi ini tadi, kita sudah sistem ini semua, ada FATCA, ada SWIFT segala macam, tetapi beneficiary-nya siapa nih? Nah, beneficiary-nya siapa? Nah, nggak boleh. Bang nggak boleh kasih tahu. Nah, itulah kendalanya di Belanda, Pak. Makanya kalau Pak Yusrita itu lebih serem lagi ya. Makanya nggak susah. Walaupun dipaksa, ya Bang nggak bisa. Udah pasrah. Kayak misalnya beberapa bank di Belanda ini kan terindikasi money laundry, misalnya kan. Bukan money laundry, maaf. Tetapi untuk perdagangan senjata. Tetapi itu hanya diungkapkan di media massa. Buktinya mana nggak ada. Kemudian yang kedua, dana-dana dari Turki, dari Timur Tengah masuk ke Belanda. Lewatnya Belanda loh. Untuk mendanai organisasi-organisasi Islam radikal.
Buktinya mana? Nggak boleh. Banknya nggak boleh buka. Apalagi di Eropa ketat sekali. Nah, itu yang menjadi kontra kebijakan kan. Jadi antara satu policy dengan policy yang lain, itu yang menjadi kendala saat ini penanggulangan terorisme di Eropa, yaitu tidak bisa menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Karena ketika menegakkan hukum dengan melanggar hukum, walaupun sudah jelas bukti-bukti dia salah, itu bisa gagal. Kalau di Indonesia namanya pra-peradilannya udah salah, udah nggak selesai, lolos dia. Lolos. Jadi nggak boleh menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Itu yang terjadi di Eropa ini. Nah, memang serba sulit. Ini Pak Jenderal masuk nih. Ini mana Pak Jenderal? Pak Jenderal. Tambah sedikit Pak Pol. Makanya boleh Pak Nunung, silakan. Makanya di Swiss itu rahasia bank itu udah nggak berlaku lagi sejak adanya FATCA tadi Pak. Membongkar semua masalahnya Pak. Seperti itu Pak. Ya betul. Itu, karena yang di Swiss itu saya dengar itu memang jadi sekarang ini udah nggak enak lagi buat money laundry, buat nyimpan uang hasil haram itu ya di Swiss itu. Betul, Pak Paul. Habis. Tambahin sedikit Pak Paul ya, tambahin sedikit ya. Ini yang dana yang ditransfer dari luar itu Pak, itu disebutkan loh Pak. Tapi dia pakai Union Western ya, Western ya, Bank Union Western ya. Union Western. Nah. Ya, Union Western. Western Union. Western Union. Iya. Ya, Western Union. Itu semua pakai Western Union yang masuk ke FPI, Pak. Itu yang saya bilang itu namanya siapa? Kalau itu nggak pakai SWIFT, ya betul. Kalau itu nggak pakai SWIFT itu. Iya, itu langsung itu. Jadi kan nggak masuk ke juga itu. Maksudnya nggak ke satu ini, tetapi orangnya siapa di sana juga nggak jelas. Yang penting cuman ID saja, yang dibutuhkan cuman ID. Betul. Jadi misalnya dia YouTube itu kan pakai Western Union ya. Ya kan YouTube itu kan juga pakai Western Union juga itu. Ya, Western Union. Banyak. Ya, bisa PayPal. Banyak. Tapi nominalnya kecil, YouTube Pak. udah nggak bisa pakai PayPal sekarang YouTube. YouTube udah nggak bisa pakai PayPal. Nominal kecil juga sebenarnya jadi masalah Pak kalau dia sering. Nah, itu termasuk makanya tadi uang besar dipecah. Itu adalah salah satu modus dari money laundry. Iya. Uang besar dibagi menjadi beberapa dan itu ada teorinya. Baginya berapa? Itu selalu berpola, aneh ya. Itu berpola. Dan terus tadi QQ siapa tadi kan? Iya. Makanya saya udah WA Pak Pol yang tadi kemarin malam kalau nggak salah kedua malam yang lalu itu sebenarnya udah dimonitor Pak di tahun 2015 gitu Pak. Cuman memang kendalanya di Indonesia ini agak sensitif isunya Pak. Seperti tadi Pak siapa yang ngomong tadi itu Pak Hendro mungkin ya, Hendro Firlosto yang ngomong seperti itu. Itu memang agak sensitif sebenarnya. That's why. Serem ya. Oke, ini Pak Jenderal ada bersama kita nih Pak Jenderal nih. Iya, Pak Jenderal. Shalom Pak Jenderal, luar biasa nih masuk di saat yang tepat ketika kita speechless ini. Oke, shalom Pak Jenderal. Salam, sorry tadi saya nggak lihat soalnya saya baru sampai rumah baru mandi. Iya luar biasa nih Pak Nabi boleh tolong dibagi lagi tadi yang dari disertasinya dari Belanda tadi Pak Nabi. Bentar, Pak ya, mudah-mudahan internet di tempat saya bisa. Iya. Tadi saya lupa ini lagi. Saya lupa tadi malah saya yang lupa share screen screenshot lagi. Mana tadi? Ada di saya tapi punya saya nggak bagus ini. Oh itu bagus tuh. Terus dibesarin yang bagian kalimat tadi Yusuf Kala tadi yang HMI attack itu satu itu sebesar-besarnya supaya center.